Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite, dan kali ini tersendiri masih mengenai kelanjutan untuk isi dari volume pertama pada adaptasi tahun ketiganya dari light novelnya Classroom of the Elite itu sendiri ya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada chapter kelima kali ini judulnya akan berbunyi Persimpangan Jalan, dan POV akan kembali dari karakter Horikita Suzune. Sudah seminggu sejak kami memulai tahun ketiga di SMA. Sebelum homeroom pagi dimulai, aku duduk sendirian di meja, mendengarkan segala sesuatu yang ada di sekitarku. Satu orang hilang dan pemandangan pun kini berubah. Tapi kesedihan itu perlahan telah tertutupi oleh rutinitas sehari-hari, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka yang tidak terlalu dekat dengan Ayano Koji-kun hampir tidak menyebutkan namanya lagi. Seiring waktu, kesedihan, kemarahan, dan juga rasa sakit semuanya memudar. Ini contoh yang sempurna untuk itu. Seberapapun aku membencinya, aku mulai memahami realitas itu. Mereka seolah menulis ulang 2 tahun di mana Ayano Koji-kun ada di sini, bertindak seolah ia tidak pernah ada, sama seperti Yamauchi, Sakura, dan juga Maizuno. Tidak ada yang membicarakan teman sekelas yang telah menghilang. Namun kami yang dekat dengannya, termasuk aku, belum sampai pada titik itu. Aku merasakan betapa kejam dan tak berperasaannya waktu. Dia pergi dan perasaan itu semakin kuat. Masushi-san jadi lebih jarang tersenyum dan berbicara. Sementara Sudo mulai mencari masalah lagi untuk hal-hal kecil seperti dahulu. Namun bagaimana kepergiannya mempengaruhiku, aku bahkan tidak bisa menilai diriku sendiri secara objektif sekarang ini. Berpura-pura semuanya normal, aku berusaha mati-matian menjaga kelas A untuk tetap utuh. Tidak, aku tidak yakin seberapa besar efek usahaku. Aku bahkan tidak bisa membedakan batas antara kenyataan dan juga khayalan. Jadi hari demi hari aku mengubur diriku di dalam meja belajar, melawan kegelisahan yang ada di dalam hatiku. Perasaan berat ini, sulit bernapas dan juga sakit di hati, seperti kehilangan sesuatu yang penting, seolah bagian dari tubuhku juga ikut menghilang, dan itu tidak mau pergi. Mengapa akhirnya jadi seperti ini? Apakah kelas ini tidak cukup baik? Apakah tempat ini tidak bisa memberikan apa yang Ayano Koji-kun butuhkan? Aku tidak tahu, dan tidak peduli seberapa kali aku memikirkannya, aku tidak bisa menemukan jawabannya. Memang benar, dibandingkan dengan pemimpin kelas yang lainnya, aku masih kurang dewasa. Apakah karena itu dia begitu lembut padaku? Aku pikir dia tidak akan pernah meninggalkanku, bahwa dia akan selalu melindungiku. Apakah dia hanya benci harus memainkan peran seperti seorang pengasuh? Jika aku lebih kuat, apakah dia akan tetap tinggal? Semua ini adalah kata-kata yang tidak bisa kuucapkan dengan lantang. Aku tidak akan bergantung padamu untuk segalanya lagi. Jadi tolong tetap di sisiku dan awasi aku. Melihat ke belakang, mungkin tidak buruk bahwa aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku pada saat di pesta perayaan dulu. Bagaimana juga, itu adalah harapan yang mustahil. Atau jika perasaanku sampai padanya, apakah dia akan tetap tinggal? Tanya Horikita. Sebuah desahan hampir keluar dari bibirku, tapi aku berhasil menahannya agar tidak ada yang mendengarnya. Aku tidak bisa sepenuhnya menerima kenyataan baru ini. Keseimbanganku hilang, sementara waktu terus berjalan. Dan akhirnya bel untuk homeroom pagi pun berbunyi. Cabashira Sensei masuk ke dalam kelas dan terlihat seperti sudah melupakan kepindahan Ayano Koji-kun. Atau mungkin dia hanya berhenti memikirkannya. Sebentar lagi, Sudo dan yang lainnya mungkin juga akan mengalihkan fokus mereka dan melanjutkan hidup mereka. Lalu bagaimana denganku? Akankah aku suatu hari nanti akan terbiasa juga? Aku tidak bisa membayangkannya. Disinilah aku sekarang dan apa yang harus kulakukan. Ya, dulu aku percaya bagaimanapun juga aku bisa terus maju dan berjuang selama Ayano Koji-kun ada di sisiku. Tapi sekarang dia sudah pergi. Bagaimana aku harus menghabiskan tahun depan dengan keadaan seperti ini? Kau mendengarkan, Horikita? Ucap seseorang yang memanggil Horikita. Apa kau mendengarkan, Horikita? Tanya Cabashira Sensei sekali lagi dari atas mimbar kelas. Hah? Jawab Horikita dengan nada terkejutnya. Ya, ketika aku tersadar, Cabashira Sensei sedang berbicara kepadaku, dan beberapa teman sekelas juga melirik ke arahku. Aku akan menjelaskan detail dari ujian khusus selanjutnya, jadi berhenti melamun dan perhatikan, ucap Cabashira. Maaf, baiklah aku akan mendengarkannya, balas si Horikita.
Ya, aku berbohong. Aku belum mendengarkan sepatah kata pun dari Cabashira Sensei. Aku bahkan tidak menyadari ada yang sedang berbicara. Aku harus fokus pada apa yang Sensei katakan. Bahkan jika aku tak sanggup melanjutkannya, dunia tidak akan melambat untukku. Kurasa dia mengatakan sesuatu tentang ujian khusus. Pikiranku masih kacau, tapi sekarang kami sudah menghadapi ujian khusus pertama di tahun terakhir. Aku menggelengkan kepalaku dan mengalihkan pandanganku ke layar depan kelas. Peraturan ujian khusus, tes akademik komprehensif seluruh kelas dan juga minoritas. Penjelasan ujian. Ujian tertulis, total 100 pertanyaan dengan nilai poin 100, di mana soal yang akan diambil secara acak dari 21 mata pelajaran di 7 bidang akademik. Ini adalah kompetisi langsung antar kelas, dibagi menjadi dua bagian, pertempuran seluruh kelas dan juga pertempuran minoritas. Pertempuran seluruh kelas, setiap anggota kelas berpartisipasi dalam ujian tertulis, dan kelas dengan total nilai lebih tinggi mendapatkan 2 kemenangan. Jika total skor seri, setiap kelas akan mendapatkan 1 kemenangan. Itu artinya hasilnya imbang. Jika satu kelas memiliki lebih sedikit siswa, posisi yang kosong akan dianggap memiliki skor yang sama dengan siswa dengan nilai terendah di kelas tersebut. Siswa yang absen atau keluar di tengah ujian karena sakit juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Pertempuran minoritas, setiap kelas memiliki 5 perwakilannya. Posisi dari peringkat pertama hingga kelima ditentukan. Perwakilan dengan posisi yang sesuai dengan masing-masing kelas kemudian bersaing langsung berdasarkan nilai mereka. Setiap kali seorang siswa menang dengan nilai lebih tinggi daripada lawannya, kelas mereka akan diberikan 1 kemenangan. Jika skor seri, pertandingan dianggap imbang dan tidak ada kelas yang menerima kemenangan. Aturan khusus pertempuran minoritas. Penalti. Anda dapat memberikan poin penalti kepada siswa tertentu. Penalti ini berlaku untuk semua siswa di kelas lawan. Awalnya, setiap kelas memiliki 100 poin penalti yang dapat digunakan terhadap siswa kelas lawan. Setiap poin penalti akan mengurangi nilai ujian siswa tersebut sebanyak 1 poin. Tidak ada batasan jumlah siswa yang dapat menerima penalti, dan penalti dapat diberikan tanpa batas hingga 100 poin per siswa. Pembelian poin penalti tambahan. Anda dapat membeli poin penalti tambahan hingga sehari sebelum ujian dengan harga 60.000 poin pribadi per poin. Pengumuman penalti. Anda harus memberitahu guru atau wali kelas tentang jumlah poin penalti yang diberikan kepada siswa tertentu selambat-lambatnya sehari sebelum ujian. Detail berapa banyak penalti yang diberikan kepada siswa tersebut hanya akan digunakan untuk siswa yang berpartisipasi dalam pertempuran minoritas. Catatan, poin penalti ini tidak mempengaruhi skor pertempuran seluruh kelas atau evaluasi dari sistem di OAA. Kemenangan atau kekalahan. Pertempuran seluruh kelas bernilai 2 kemenangan. Pertempuran minoritas bernilai 5 kemenangan. Total ada 7 kemenangan yang bisa diraih secara penuh. Kelas yang meraih lebih banyak kemenangan secara keseluruhan akan memenangkan pertandingan. Jika hasil akhir adalah 3 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 imbang, kedua kelas akan membagi hadiah secara setara. Untuk hadiah, kelas pemenang mendapatkan 100 poin kelas. Jika imbang, masing-masing akan mendapatkan 50 poin kelas. Jika sebuah kelas meraih 7 kemenangan total atau kemenangan sempurna, mereka akan mendapatkan lagi tambahan 50 poin kelas. Namun jika sebuah kelas menderita 7 kekalahan total, kekalahan yang sempurna, mereka akan kehilangan 50 poin kelas. Setelah membaca detailnya, ujian khusus kali ini pada dasarnya adalah ujian akademik standar. Namun dengan aturan khusus tersebut, hasilnya bisa berubah secara drastis. Kali ini, lawan kalian adalah kelas D tahun ketiga, lanjut Cabashira Sensei. Dan ujian akan diadakan 2 minggu lagi. Waktu persiapan kita tidak banyak, tapi semua kelas dalam kondisi yang sama. Jadi jangan mengeluh, tambah Cabashira. Ya, kelas D tahun ketiga, itu adalah kelasnya Ichinose. Pertandingan ini tidak akan mudah sama sekali. Meski mengetahui itu, aku tetap merasa lega karena tidak harus melawan langsung Ayanokoji. Biasanya, aku akan mengeluh karena tidak bisa menghadapi kelas Ryuen yang lebih rendah secara akademik. Tapi sekarang aku menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang Ayanokoji akan terlibat atau tidak. Bukan hanya aku saja, Mas Sushita-san dan juga Sudo juga tampak lega. Ya, meski aku merasa sangat jijik pada diriku sendiri, aku tetap menjaga ekspresi di wajahku dan kembali melihat aturan di layar. Kelas Ichinose-san seimbang secara akademik dengan banyak siswa berprestasi. Selain itu, mereka masih memiliki 40 siswa lengkap yang cukup merepotkan.
Perbedaan jumlah siswa dengan kelas kami akan menciptakan keuntungan atau kerugian, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Meski kekurangan anggota berarti kami mendapatkan nilai yang sama dengan siswa yang terlemah untuk posisi yang kosong. Itu tetap akan menjadi pembeda yang cukup besar. Sekarang setelah dia pergi, kami hanya tersisa 36 siswa. Dengan kata lain, seolah-olah kami memiliki 5 siswa terlemah secara akademik yang ikut bertarung. Ini hanya pemikiran kasarku saja. Tapi berikut skala penilaian prediksi berdasarkan evaluasi sistem OAA kalian. Gunakan sebagai referensi untuk menilai kelas kita. Ucap Cabasira Sensei sambil mengubah tampilan di layar di depan kelas. Penilaian akademik di sistem OAA. Tingkatan A itu kisaran 76 sampai 85 poin. Tingkatan B itu ada 66 sampai 75 poin. Tingkatan C 56 sampai dengan 65 poin. Tingkatan D 51 sampai 55 poin. Tingkatan E 45 sampai 50 poin. Ya, setiap siswa bisa memeriksa sendiri di mana tingkatan mereka dengan sistem poin yang ada di sistem OAA. Dan berdasarkan standar ini, ujian tertulis akan cukup sulit, hampir mustahil untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Ini akan menjadi pertarungan sengit, ucap Sudo dengan wajah yang serius. Ya, tidak diragukan lagi, ini akan jadi pertempuran yang berat. Jika kami menghadapi mereka secara langsung, peluang menang kami mungkin di bawah 50%. Kelas kami memang telah menunjukkan kemajuan akademik, dan dalam ujian sebelumnya kami berhasil mengungguli kelasnya Ichinose dengan selisih poin yang cukup tipis. Namun sekarang ada perbedaan jumlah siswa yang harus dipertimbangkan. Untuk pertempuran seluruh kelas, kami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan hanya 2 minggu hingga ujian dimulai, kedua belah pihak akan berusaha keras. Jadi kami tidak bisa memastikan bisa menutup kesenjangan akademik dengan kelas Ichinose-san atau tidak. Tapi justru karena itu bukanlah ujian biasa, kami masih ada harapan. Jika ini murni kompetisi akademik, kami jelas lebih lemah dibandingkan kelasnya Ichinose. Namun ada aturan khusus untuk pertempuran minoritas. Bahkan jika kami kalah dalam pertempuran seluruh kelas, selama kami meraih 4 kemenangan dalam pertempuran minoritas, kami masih bisa bangkit. Setiap kelas memiliki siswa dengan kemampuan akademik tingkatan A. Jadi jika hanya membandingkan 5 terbaik kami, peluang kami masih ada. Namun tentu saja, fakta bahwa kami secara keseluruhan berada di posisi yang lemah tidak akan pernah berubah. Jika mereka memenangkan pertempuran seluruh kelas, mereka hanya butuh 2 kemenangan dalam pertempuran minoritas untuk mengamankan kemenangan. Secara kami butuh 4, jika pertempuran seluruh kelas seimbang, kami butuh 3 kemenangan untuk unggul. Namun hasil imbang dalam total poin, kecil kemungkinannya, jadi tidak perlu dipikirkan. 4 kemenangan ya, ucap Horikita. Realistis atau tidak, anggaplah 5 perwakilan dari kelas Ichinose semuanya berperingkat A dengan skor sekitar 35 poin. Selama kami mengalokasikan poin penalti dengan tepat, peluang kami cukup baik. Dengan memberikan 20 poin penalti ke masing-masing siswa, skor mereka akan turun menjadi 65. Namun mereka juga berhak memberikan poin penalti kepada kami. Jadi jika kami mengirim siswa terbaik kami dan mereka menerima banyak poin penalti, skor mereka pasti akan turun. Jadi kami tidak bisa sepenuhnya mengandalkan mereka untuk menang. Tapi jika kami mengirimkan siswa dengan kemampuan akademik B atau C, skor mereka tidak akan tinggi. Dan kami masih tidak bisa menang juga. Namun cara berpikir seperti ini terbuka untuk semua kelas. Jadi pada akhirnya kita mungkin perlu membeli poin penalti tambahan. Pendekatan langsung seperti itu menggunakan poin pribadi untuk menyelesaikan masalah pasti membantu mengecilkan kesenjangan. Tapi harganya cukup mahal. 60.000 poin pribadi per 1 poin penalti. Kita juga harus ingat bahwa membayar banyak tidak menjamin hasil yang setara. Jika kita berasumsi seorang lawan tertentu akan ikut pertempuran minoritas dan berinvestasi besar pada mereka, namun ternyata siswa tersebut tidak ikut berpartisipasi, kita akan hancur. Menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan poin pribadi dalam ujian khusus hanya untuk kalah akan sangat menghancurkan. Ya, sulit kubayangkan kerusakan apa yang akan ditimbulkan nantinya. Menekan kedua tanganku bersamaan, aku menutup mata. Untuk ujian khusus kali ini, belajar giat memang penting. Tapi memutuskan siapa yang akan bertarung dalam pertempuran minoritas dan bagaimana mengalokasikan poin penalti ke anggota lawan juga sama pentingnya. Bagaimanapun aku berpikir aku tidak akan bisa menemukan strategi lain. Aku tidak melihat kemungkinan menang jika kita tidak melakukan apa-apa. Aku tahu itu. Ya, andai saja kau bisa memberiku nasihat, andai saja kau masih di sini, aku yakin kau akan menemukan cara untuk menang.
Aku menutup mataku, dan bayangannya muncul lagi di pikiranku, dan tiba-tiba dadaku kembali terasa sesak. Suzune, seorang memanggil Horikita, di mana banyak pertanyaan yang muncul di benaknya Horikita seperti apakah benar tidak masalah menghadapi kelasnya Ichinose secara langsung. Bisakah kita menang seperti ini? Kemampuan akademik kita hampir setara, jadi apakah pendekatan ini cukup baik? Mungkinkah mencoba mencari tahu pada siapa lawan kita untuk menggunakan poin penalti? Atau haruskah kita melakukan sesuatu yang licik seperti yang biasa dilakukan oleh si Ryuen? Siapa yang akan mereka kirim? Akankah Ichinose sendiri ikut pertempuran minoritas atau dia akan menghindarinya? Bersama dengan pertanyaan-pertanyaan itu, bayangan Ayano Koji pun kembali lagi muncul dalam sudut pikirannya si Horikita. Dan hal itu enggan pergi. Bagaimana dia akan bertarung? Bagaimana dia akan melihat ujian khusus ini? Kini aku tidak bisa lagi bertanya padanya. Suzune, ucap kembali seseorang siswa yang memanggil Horikita. Memberi beberapa poin penalti untuk mengurangi resiko, membagikannya ke semua ancaman akademik teratas di kelas lawan, kita harus rela kehilangan sebagian poin pribadi dalam prosesnya. Suzune, aku terkejut ketika sesuatu menyentuh bahuku, dan itu adalah tangannya dari Sudo. Kau baik-baik saja? Tanya Sudo. Aku baik-baik saja, aku hanya memikirkan strategi kita, jawab Horikita. Mungkin itu sebagian alasannya, tapi kau masih terpaku pada Ayano Koji kan? Tanya Sudo. Aku, jawab Horikita. Tidak mungkin tidak, tapi kau tak harus menanggung semuanya sendirian, ucap Sudo kembali. Ya, aku tidak akan, balas Horikita. Aku tidak boleh membiarkan Sudo melihatku lagi seperti ini. Begitu lemah. Aku harus kuat di saat-saat seperti ini. Kupikir aku bisa, namun kenyataannya aku masih kurang. Cara menggunakan poin penalti adalah pilihan sangat penting bagi kita. Akan buruk jika kita fokus pada siswa yang mungkin mendapatkan nilai tinggi, tapi akhirnya meleset. Kata Hirata-kun yang ternyata sudah memulai diskusi dengan yang lainnya. Ya, aku tak mendengar apapun sampai sekarang, dan mereka pasti sudah berbicara cukup lama. Kita baru saja mulai kok, bisik Sudo. Terima kasih, balas Horikita. Ya, dia tahu pikiranku belum sepenuhnya ada di sini. Jika aku tidak segera pulih, dia akan terus khawatir. Setelah mendengar komentar dari Hirata, Yukimura yang masih duduk di kursinya lalu mengangkat tangannya. Menurutku, kita tidak bisa mengandalkan sistem OAA sepenuhnya untuk menentukan pertempuran minoritas. Itu hanya data rata-rata semua mata pelajaran. Jika seorang lemah di satu pelajaran tapi sangat baik di pelajaran yang lainnya, mereka tetap bisa mendapatkan nilai tinggi secara keseluruhan. Lagi pula, kita juga tidak punya gambaran sempurna tentang keahlian masing-masing siswa di kelas kita sendiri, bukan? Dan beberapa detail ujian sebelumnya tidak pernah sepenuhnya dibagikan, ucap si Yukimura. Dia menyarankan agar kita memanfaatkan pengetahuan internal tentang kelas kita sendiri seefektif mungkin. Kita punya 2 minggu untuk sampai ujian. Dan bisakah aku menemukan strategi kemenangan untuk kelas kita? Anggap Horikita. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari bagian pembuka ya untuk chapter kelima pada volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan sekedar informasi tambahan, aku dapat isi dari light novel volume pertama ini dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere, yang aku terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia menggunakan DeepSeek. Jadi jika ada perbedaan dari tempat biasa kalian baca light novel, ya mohon harap dimaklumi lah gitu. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.